Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya akan melanjutkan sedikit mengulas mengenai dosa hujat. Ya saudaraku, sesuai dengan ditulis di dalam Matius pasal 12 ayat 31, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Matius pasal 12 ayat 31. Saudara yang dikasihi Tuhan, dosa hujat itu sebetulnya seperti apa toh? Sekali lagi saya terangkan supaya lebih menjadi jelas. Sebetulnya kemarin sudah saya sampaikan panjang lebar, sekarang saya akan tegaskan lagi contohnya itu siapa, contoh yang jelas saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi dosa hujat itu adalah satu dosa kesengajaan yang timbul dari dalam hati untuk melawan Tuhan. Saudara, jadi ini kuncinya. Dosa hujat adalah dosa yang timbul dari kesengajaan hati nurani dan pikiran untuk melawan Tuhan. Jadi bukan dari unsur ketidaksengajaan. Misalnya ada orang berdebat nih, saudaraku, yang satu sama-sama ini memperdebatkan masalah Alkitab. Saudara, yang satu berkata, saya mendapat ilham roh begini. Yang satu berkata, saya juga dapat, saudaraku. Kemudian mereka berdebat, saudaraku. Kemudian di tengah-tengah perdebatan yang semakin memuncak, kemudian sampai kadang manusia tidak sabar, kemudian sampai dia mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak baik. Kamu menghujat Roh Kudus. Saudaraku, seperti itu belum menghujat. Saudaraku, dua-duanya nggak sengaja, saudaraku. Jadi kalau hujat itu adalah sesuatu dosa kesengajaan melawan Tuhan. Kalau karena berdebat, saudara, mempertahankan satu pendapat, satu keyakinan yang diyakini oleh seseorang, melalui disiplin-disiplin ilmu yang ditekuninya, saudaraku, ini kemudian seringkali orang berdebat. Kemudian orang yang merasa penuh Roh Kudus seringkali bilang, kamu menghujat Roh Kudus, saudaraku. Itu bukan hujat, saudaraku. Seperti itu bukan hujat. Yang disebut hujat itu adalah satu kesengajaan melawan Tuhan, kesengajaan melawan Roh Kudus, kesengajaan melawan Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang disebut dengan dosa hujat, saudaraku. Seperti siapa contohnya, saudaraku? Ini contohnya yang mudah, ini adalah Fir'aun, saudaraku. Fir'aun itu berulang kali, saudaraku, melihat kekuatan Tuhan yang didemonstrasikan, yang diperbuat Musa. Mujizat-mujizat besar yang diperbuat melalui Musa, saudaraku. Satu mujizat-mujizat ilahi yang dilakukan Musa. Dan tiap kali pula, saudaraku, Fir'aun itu minta didoakan. Tetapi bukan minta didoakan supaya dia beriman. Saudara boleh baca di dalam kitab Keluaran pasal 6, 7, 8, saudaraku. Fir'aun kalau minta didoakan itu hanya supaya tulah itu menjadi reda, bencana di negeri Mesir itu menjadi reda. Tetapi bukan untuk Fir'aun menjadi takut kepada Tuhan. Fir'aun tetap nggak percaya, saudara. Fir'aun tetap melawan Tuhan. Itulah yang disebut dosa hujat, saudara. Jadi dosa hujat itu satu dosa yang merupakan satu kesengajaan melawan Tuhan. Jadi dari dalam hati itu, saudaraku, dari orang yang menghujat Roh Kudus, itu adalah dia memiliki sikap kesengajaan menentang Allah, menentang Roh Kudus, kemudian hatinya itu selalu berkecamuk perlawanan terhadap Allah, marah, benci kepada Tuhan, dan jauh dari pertobatan. Itulah sebabnya dikatakan kalau dosa hujat itu didoakan pun tidak bisa, karena seperti Fir'aun, meskipun didoakan itu tidak akan ngefek, saudara, karena memang sudah hatinya itu jahat, tidak akan bisa berubah.
Kalau orang sudah memiliki hati Fir'aun, hati yang keras, saudaraku, itu didoakan pun tidak akan bisa untuk menjadi insaf. Itu hati Fir'aun, hati penghujat, saudara. Kemudian di akhir zaman siapa, saudaraku? Ini penghujat yang betul-betul tidak bisa diampuni. Ini adalah manusia-manusia yang dikuasai oleh roh antikris. Saudaraku, kita akan membaca di dalam kitab Wahyu pasal 13 ayat yang kelima dan keenam. Saya bacakan. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya, dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di surga. Amin, saudaraku. Antikris ini tabiatnya persis seperti Fir'aun, saudaraku. Dia tidak memiliki hati yang takut, karena memang dia melawan Tuhan. Dia menjadi manusia yang hatinya itu memang berontak dan melawan, tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan adanya antikris itu, saudaraku, dia nanti memang merupakan sosok yang akan melawan Tuhan Yesus Kristus. Dalam Wahyu pasal 16 dikatakan, iblis kemudian nabi palsu itu mengeluarkan 3 roh najis, kemudian mengumpulkan raja-raja di bumi untuk sengaja memerangi Tuhan Yesus Kristus di dalam peperangan yang maha kuasa. Mana toh yang namanya Tuhan Yesus? Coba mau saya perangi gitu, saudaraku. Itu, saudaraku, itu roh penghujat itu seperti itu, saudaraku, yang tidak percaya kepada Tuhan, melawan kepada Tuhan, memiliki inisiatif betul-betul ingin melawan. Mana toh Tuhan Yesus? Akan aku lawan saja, saudaraku. Itu, saudaraku, di dalam kitab Wahyu pasal 16, ketika nanti perang Harmagedon itu dipersiapkan, ini banyak raja-raja di bumi yang memiliki hati dibisiki oleh iblis supaya memiliki hati begitu, saudaraku, melawan. Mana toh yang namanya Tuhan Yesus, yang namanya Yesus Kristus itu mana? Aku lawan, saudaraku. Saudaraku, terbukti kemudian di Wahyu pasal 21, saudaraku. Kita akan membaca Wahyu pasal 19 ayat yang ke-19. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Saudara, jadi antikris itu di akhir zaman, saudaraku, bersama-sama dengan perkongsian mereka, bersama-sama dengan konspirasi mereka sengaja melawan Tuhan Yesus Kristus, menantang. Mana toh Tuhan Yesus Kristus itu? Mana toh Yesus Kristus si penunggang kuda putih yang, saudaraku, tampil di dalam Wahyu pasal 19 itu, saudaraku, mereka mau melawan sengaja, saudaraku. Jadi, saudaraku, orang yang menghujat terhadap Roh Kudus itu, pertama, saudaraku, dia hatinya seperti Fir'aun. Itu meskipun melihat berulang kali mujizat, melihat berulang kali kekuatan Tuhan, tetapi hatinya tidak bertobat. Saudaraku, hatinya tetap melawan Tuhan. Hatinya jauh dari pertobatan, tetap melawan Musa, Fir'aun itu, saudaraku. Meskipun dihantam 10 tulah, saudaraku, hatinya ini tetap melawan Tuhan. Nggak mau, saudaraku, menyembah Tuhan, tidak mau. Dia tetap melawan Tuhan. Inilah sebabnya meski didoakan sekalipun, saudaraku, orang yang hatinya itu ada dosa hujat, dia sudah berontak terhadap Tuhan, tidak takut kepada Roh Kudus, tidak takut kepada Yesus, saudara, itu nggak bisa didoakan yang begitu itu, saudara. Itulah dosa hujat. Kemudian di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-13, saudaraku, dikatakan tadi, mulutnya penuh hujat, melawan Tuhan, melawan Roh Kudus, melawan surga, saudaraku. Kemudian itu dibuktikan di dalam perang Harmagedon. Mereka menyiapkan satu pasukan besar, saudaraku, untuk melawan Tuhan Yesus Kristus. Kemudian dalam
pelaksanaan perang Harmagedon Wahyu pasal yang ke-19 itu saudaraku, mereka sengaja menghadang Tuhan Yesus. Antikris dan nabi palsu itu bersama-sama dengan raja-raja di bumi yang sudah berhasil dipengaruhi, dicuci otak oleh mereka. Mereka sengaja menghadang, melawan Tuhan Yesus. Mana yang namanya Yesus mau datang itu saudaraku. Seperti itu roh Fir'aun akhir zaman. Itu yang besar. Kemudian yang skala kecil di dalam hidup seseorang. Kalau orang itu hatinya melawan Tuhan, gak mau percaya, gak pakai Tuhan-Tuhanan, gak pakai Yesus-Yesusan, gak pakai Roh Kudus, itu saudaraku yang gak bisa didoakan. Roh yang seperti itu yang tidak bisa didoakan, dan roh yang seperti itu pula yang tidak bisa diampuni. Kalau orang sudah melawan Tuhan, hatinya itu betul-betul benci, melawan sama Tuhan, gak pakai Tuhan-Tuhanan, gak pakai Roh Kudusan, yang penting bekerja, berusaha, begini saudaraku. Itu saudaraku, menghujat Roh Kudus itu seperti itu. Jadi saudaraku, satu solusi untuk kita terhindar dan jauh dari dosa hujat adalah takut akan Tuhan. Saudara, jadi milikilah rasa takut akan Tuhan. Jadi sekali lagi saya tekankan saudaraku ya, kalau ada orang berdebat sesama saudara seiman yang saling sedang sebetulnya mencari kebenaran, kemudian mereka berdebat, kemudian yang satu emosi, kemudian mengeluarkan kata-kata, kamu menghujat Roh Kudus, itu belum saudaraku, tidak menghujat, nggak sengaja dia saudaraku, tidak sengaja. Saudaraku, jadi hati-hati juga. Makanya saya paling tidak mau mengatakan saudara seiman, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu sebagai orang sesat. Saya paling tidak mau. Saya kalau memberitahu paling orang lain itu keliru, itu tidak benar, tapi saya tidak mengatakan itu sesat. Saudaraku, itu pribadi saya, saudaraku. Dan kiranya saudara juga memiliki hal yang sedemikian. Jangan mudah-mudah mengatakan sesat, jangan mudah-mudah mengutuki orang, saudaraku. Apalagi hamba Tuhan mengutuki jemaatnya, kamu menghujat Roh Kudus, saudaraku. Aduh, seperti apa ini, saudaraku? Menghujat Roh Kudus sengaja loh, saudaraku. Kalau tidak sengaja itu dia tidak menghujat, dia masih takut kepada Tuhan. Dia masih memiliki rasa hormat dan takut kepada Tuhan, tapi dia tidak menemukan jalannya, saudaraku. Salah ucap saja namanya itu, saudaraku. Jadi demikian, saudaraku, kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.